Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market naik sebesar 1,57%, dengan total crypto market cap sebesar 2,83 triliun US dollars. Dan bisa kita lihat mungkin, memang hari ini technically benar, dalam 24 jam terakhir naik 1,57%. Tetapi bisa dibilang, harga dari kripto-kripto favorit kita ini sekarang sedang ada dalam satu masa konsolidasi menurut gue ya. Dimana kalau kita lihat Bitcoin juga ya di daerah situ-situ saja. Kita lihat daily-nya ya. Di daerah sini-sini saja. Sudah berapa hari nih? Terus di daerah sini. Gitu ya. Nah nanti kenapa bisa seperti itu gue jelaskan di belakang. Dan menurut gue ini salah satu teori yang cukup menarik juga ya. Dimana menurut gue Bitcoin ini sedang membangun satu support untuk support basically bear market selanjutnya. Itu nanti gue bahas di belakang. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya rata-rata hijau sih. Rata-rata hijau. Dan punya kecenderungan altcoins performanya ada kecenderungan sedikit lebih baik. Karena kalau kita lihat di sini ya, Bitcoin dominance-nya sekarang kembali lagi trennya masih sedang turun. Ya, alias, ya bisa dibilang altcoin season nggak? Nggak sih, belum juga. Kalau menurut gua altcoin season itu sustainable downtrend buat si Bitcoin dominance ya. Contohnya seperti ini nih. Boom, nah kita lihat ini, seret. Nah ini altcoin, biasanya seperti ini. Altcoin season tuh seperti ini, seret, turun. Kalau ini bisa dibilang sedang ya konsolidasi lah mungkin gitu ya. Tinggal pertanyaannya apakah dia akan bisa nembus nggak di daerah sini ya. Ini tuh di daerah sekitar 49%. Kalau dia bisa tembus, ya ada kemungkinan Bitcoin ya sampai Desember ini masih jadi ya Bitcoin season gitu ya. Tapi kalau dia ketahan terus di sini, mungkin kuartal 1 ini akan menjadi resisten cukup kuat dan boom turun lagi seperti ini gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin dominance dan overall seperti yang kita lihat saat Bitcoin dominance sedang turun atau sideways, seringkali yang terjadi adalah altcoins outperform dari Bitcoin. Semua nggak? Ya enggak lah. Tapi overall seperti itu. Oke, nah mungkin dari beberapa dari kalian berpikir, loh ini mana bagian newsnya ya? Jadi pada hari ini gue skip dulu bagian news karena menurut gue ada satu hal teknikal yang cukup menarik ya. Dan ini teknikalnya lebih ke makro Bitcoin. Ya. Dimana banyak orang yang berteori bilang ini tuh peak cycle-nya dari Bitcoin pada hari ini. Bukan pada hari ini, mungkin dalam hari-hari ini. Karena banyak yang bilang ini adalah double top katanya ya. Ada yang banyak yang berteori double top dan Bitcoin akan lanjut sampai ke $10.000, belasan ribu dolar, dan lain-lain. Tapi, kalau menurut gua, highly unlikely. Kenapa? Karena gua cenderung lebih percaya terhadap satu teori yang disebut lengthening cycles, diminishing returns. Dan menurut teori itu, ya satu cycle dari Bitcoin itu akan semakin panjang dari sebelumnya. Cycle pertama lebih pendek daripada cycle kedua. Cycle kedua lebih pendek daripada ketiga, dan seterusnya. Dan buat sekarang menurut gua, secara perhitungan kurang lebih, itu Bitcoin bisa menemukan peaknya itu di sekitar tahun 2022. Itu di sekitar mungkin musim panas di 2022. Nah, buat kalian lebih penasaran, pengen ngebahas lebih dalam mengenai lengthening cycles and diminishing returns, boleh komen di bawah. Tapi intinya adalah, kalau menurut gua, justru yang dilakukan Bitcoin ini adalah dia membangun satu support, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan sangat jelas Bitcoin sudah close berapa candle nih di atas dari previous weekly close dia yang tertinggi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 candle terakhir itu close semua di atas dari previous weekly close tertinggi mereka. Jadi apa? Menurut gua baik lagi, mereka sedang membuat satu support. Nah, ini support apa? Gitu. Secara historical, ini gunanya buat apa? Jadi gini, menurut gua dia membangun satu movement yang cukup mirip seperti di tahun 2000, ya di sekitar sini ya, di 2017-an. Di mana dia sedang membangun satu support di daerah sini. Dan yang akhirnya menjadi support saat dia bear market. Gitu ya. Dan kita lihat, ini menjadi support selanjutnya. Di bear market ya. Nyaris kena lagi tapi enggak. Dan bukan cuma di 2017, ada juga sekitar di 2013-an ya. Cukup mirip juga movementnya. Dimana sebelum dia naik lagi ke atas, dia membuat satu support dulu di daerah sini ya. Kita lihat. Nah, support di daerah sini. Dan kalau kita lihat juga ini sangat bereaksi terhadap apa? Ujung-ujungnya ini menjadi support bagi bear market. Gitu. Jadi ada kemungkinan besar bahkan menurut gue ya, andaikan bear market selanjutnya sudah terjadi nih, nanti mungkin seandainya Bitcoin sudah sampai 150.000, bahkan mungkin sampai 200.000 US dollars,
daerah sini bisa saja menjadi support bagi bear market selanjutnya. Jadi, kalau sekarang kita lihat ya mungkin di daerah sini 59.000 Bitcoin dengan harga segitu orang oh ya oke lah, not that bad. Tapi by that time, saat Bitcoin mungkin sudah harga 200.000, 150.000, orang akan sangat panik saat mencapai harga daerah sini lagi. Tapi historically speaking kita lihat bahwa seringkali saat terjadi satu konsolidasi yang lumayan lama, ini akan menjadi support yang cukup kuat. Berdasarkan dari sini dan sini. Kalau kita lihat korelasinya, dia menjadi support bagi bear market. Jadi itu kurang lebih teorinya kenapa menurut gua dalam beberapa minggu ini gitu ya, ini cukup membosankan dan cenderung bikin sedikit deg-degan. Karena mereka sedang menaruh fondasi untuk support di bear market selanjutnya ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin yang lebih mikro ya. Ini Bitcoin USD juga. Dimana kalau tadi kita bahas lebih ke makronya ya, sampai 2017, 2013. Sekarang kita masuk ke lebih mikronya atau data-data yang lebih recent. Dimana kita bisa lihat bahwa kemarin Bitcoin menemukan support di daerah 50% Fibonacci ya. Yang warna biru ini. Jadi yang atasnya ini 50%, yang bawah ini 61,8% ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Bitcoin punya momentum yang cukup untuk kembali lagi trading di atas 65.000 US dollars? Karena kalau kita lihat 65.000 ini tadinya support, ternyata tembus, dan sekarang sepertinya menjadi resisten. Nah ini kembali lagi masuk ke teori dalam apa? Satu support yang ketembus dengan cukup momentumnya bisa menjadi resisten, dan vice versa. Satu resisten yang tertembus dengan cukup kuat itu bisa menjadi support. Gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat pertanyaan paling klasik, Bang, beli di mana? Nah, kalau menurut gua, lo masih tetap bisa pasang di daerah sini, yaitu di sekitar 63.365-an gitu ya. Atau bisa juga lo pasang di EMA20, yaitu ada di 62.840 US dollars ya. Nah, tapi buat kalian yang lebih agresif nih ya, kalau di daerah sini kan lebih konservatif nih, karena otomatis dekat juga sama EMA20 di daily. Buat kalian yang lebih agresif, bisa saja sebenarnya pasang buy order apabila Bitcoin close di atas 65.000 US dollars. Karena kalau kita lihat sudah dalam beberapa hari ke belakang ini, 65.000 menjadi daerah resisten yang cukup menyebalkan untuk Bitcoin. Apabila dia berhasil close di atas dari harga itu, mungkin saja ada probabilitas bahwa harga 65.000 kembali lagi menjadi support gitu ya. Jadi itu buat kalian yang lebih agresif. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Solana, di mana kita lihat dia sudah mampir ke EMA20 ya. Jadi terakhir gua bahas DCWT itu ya di sini ya, tanggal 12 November. Kemarin gua ada urusan jadi gua nggak bikin DCWT dulu. Nah, buat kalian yang sudah pasang buy limit di EMA20, selamat. Termasuk gua, buy limit gua udah kena ya. Jadi kalau sampai buy limit lu nggak kena, mungkin lu taruhnya terlalu rendah gitu di bawah EMA20. Atau lu nggak update buy limitnya gitu, lu nggak naikin dari hari sebelumnya ya. Karena di sebelumnya di $220. Yang kemarin itu di 221. Kalau lu nggak naikin ya kemungkinan nggak kena gitu ya. Nah, jadi itu reminder buat kalian selalu buka chart, jangan cuma dengar gua bilang angka berapa terus lu masukin. Karena bisa aja nggak kena. Karena baik lagi ini moving average dari hari ke harinya berubah ya. Nah, sekarang kita lihat Solana kemarin tentunya ini membuat satu pola engulfing, which is itu bullish ya. Dan menurut gua sekarang setelah dia sudah mampir nih ke EMA20, ada probabilitas dia atau mungkin gini lah, secara teorinya dia lebih punya ruangan untuk bisa lanjut lagi ke atas. Gitu. Jadi ya intinya gitu. Bahkan harga pun nggak boleh kualat gitu ya. Harga itu harus sering-sering sungkem ke EMA20 gitu. Atau ya lebih tepatnya sering-sering sungkem ke support terdekat gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya bagi kalian yang mungkin ketinggalan atau mungkin mau tambah posisi gimana? Nah kalau balik lagi konservatif bisa aja taruh di 20. Tapi menurut gua ada kemungkinan 20 sudah cukup nih. Dia sudah cukup senang kemarin dijenguk oleh si Solana nih. Mungkin saja dia sudah membolehkan Solana untuk lanjut lagi ke atas. Jadi menurut gua for next gitu ya, lu bisa aja beli andaikan di saat dia terpantul di MA20. Ya, bisa saja di sini. Tapi dibilang bagus banget nggak juga sih gitu ya. Lebih bagus lagi kalau gini, lu tunggu dulu sampai ada ada satu konfirmasi bahwa MA50 ini sudah menjadi support.
Itu lebih bagus daripada lu di 20. Tapi ya baik lagi, kalau agresif, lu bisa aja masuk seandainya dia terpantul di 20. Tapi buat kalian yang mungkin lebih medium gitu ya, lu nggak mau taruh di daily. Karena menurut lu ini terlalu jauh dan menurut lu udah cukup kemarin nih sungkemnya. Ya lu bisa aja tunggu sampai dia kembali lagi menembus MA50. Jadi kurang lebih seperti ini. Menembus lagi 50, dia mungkin konsolidasi dan terpantul lagi di MA50. Gitu. Jadi itu buat yang medium ya, medium risk. Jadi kurang lebih seperti itu. Antara tiga ya, buat kalian yang lebih konservatif bisa pasang di MA20 lagi. Buat kalian yang lebih agresif bisa beli di pantulan MA20. Buat kalian yang lebih medium bisa wait and see, tunggu sampai harga di atas 20 di atas MA50 lagi, konsolidasi dan terpantul lagi di daerah MA50. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot, di mana kita lihat sekarang MA20 menjadi masalah untuk Polkadot. Seperti yang gue bahas di video gue di DCWT gue beberapa hari lalu ya, MA20 ini kalau dia gagal tembus, ini bisa jadi masalah. Dan sekarang kita lihat benar dia jadi masalah untuk Polkadot. Dan sesuai juga dengan prediksi gue, bukan prediksi ya, analisa gue di video Polkadot gue mengenai Parachain Stock Auction. Gue bilang dia nggak akan sampai ke 40.000 US dollars. Dan ternyata benar kan? Setelah Parachain dia nggak jatuh sampai 40.000 US dollars. Karena ya seperti yang gue bilang ya. Ya alasannya karena Polkadot secara market cap lebih besar. Dan kondisi market tidak seperti dulu Kusama. Waktu Kusama hancur harganya, ya Bitcoin juga sedang hancur-hancuran. Untuk sekarang Bitcoin cenderung stabil ya, cenderung stabil ke konsolidasi. Jadi ya kita lihat harganya nggak sampai 40 dolar. Nah sekarang pertanyaannya adalah beli di mana? Ya kan? Itu yang paling penting, beli di mana. Buat kalian yang lebih konservatif, bisa saja beli di daerah sini. Karena kalau kita lihat ini ada satu confluence yang sangat bagus. Dari MA50 dan daerah Fibo 50%. Jadi lucu nih, sama-sama 50%. Ada kemungkinan ini bisa menjadi satu support yang cukup baik untuk Polkadot. Tapi masuk lebih konservatif. Karena mungkin saja dia malah nggak akan nyampe ke sini. Bisa saja dia nembus sampai MA20 dan lanjut ke atas. Gitu ya. Jadi buat kalian yang konservatif, bisa pasang di 41 dolar. Nah, buat kalian yang lebih agresif atau medium, kalau untuk medium nih ya, untuk medium, lo bisa saja tunggu konfirmasi apabila harga menembus MA20 di daily gitu ya. Jadi lo lihat nanti jam 7 pagi besok. Kalau dia close di atas dari MA20, ya lo bisa beli. Buat kalian yang lebih agresif, bisa saja pasang di 4 hourly chart, yaitu di MA200. Kemarin gue udah pasang di MA200, jadi gue dapat di harga sekitar sini ya. Berapa sini? Sekitar 44 dolar lah. Ya, 44,7. Jadi bisa saja kalian pasang juga di daerah sini. Yang sekarang ada di 45 dolar lebih 17 sen. Tapi keep in mind, ini MA, dia terus bergerak. Jadi jangan lupa untuk update buy limit kalian. Jadi kurang lebih di daerah situ ya, antara MA200 di 4 hourly chart, ini untuk yang lebih agresif. Di daily untuk yang lebih ya medium, bisa saja saat dia close di atas dari MA20 di daily. Dan buat kalian yang lebih konservatif, bisa pasang di daerah MA50 plus juga di daerah sini ya. Ini ada juga Fibonacci support 50%, yaitu di 41 dolar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan selanjutnya AVAX, dia malah kemarin new all time high ya. Luar biasa AVAX ini ya. Tapi baik lagi, belum sungkem. Jadi still probability-nya dia masih bisa ada minimal week ke MA20 dulu ya. Tapi still kemarin dia new all time high, yaitu di daerah berapa ini? Highest-nya 98 dolar lebih 54 sen. Jadi AVAX menuju 100 dolar sangat dekat ya. Sebentar lagi menurut gua. Dan selamat bagi kalian yang sudah beli AVAX di daerah mana gua bahas waktu itu ya, sekitar kalau nggak salah 40 dolaran ya. Sudah 100% lebih ya. Jadi congrats buat kalian yang sudah dengerin AVAX ini dari awal ya. Karena AVAX dulu waktu gue bahas di awal tuh kayak nggak ada yang peduli ya. Ya itulah kadang-kadang orang sukanya aset yang sedang ngepump. Gue bahas waktu AVAX belum ngepump, malah cenderung lagi koreksi. Dan ya itu, ujung-ujungnya kita made a lot of money justru di markets yang fundamentalnya bagus tapi sedang koreksi. Gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya ya seperti biasa beli di mana gitu ya. Dan kurang lebih mirip-mirip juga. Untuk kalian yang lebih konservatif, bisa taruh di MA20 di daily yang sekarang ada di 77 dolar lebih 25 sen. Buat kalian yang lebih agresif, bisa saja kalian beli di pantulan MA20 atau 50 gitu. Jadi quite simple actually ya, seperti itu saja. Dan kalau buat gua pribadi, menurut gua AVAX masih tetap perlu sungkem dulu ke MA20 di daily. Karena kalau kita lihat sudah cukup lama ya, dia sudah berapa lama nih? Terakhir dia sungkem itu di daerah sini, berarti sudah
sekitar 14 hari dia belum sungkem. Harus nggak sungkem? Ya nggak harus sih. Tapi biasanya kalau dia sungkem, secara ininya lebih bagus gitu ya. Secara kenaikannya lebih sustainable gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Avex. Dan selanjutnya Phantom. Phantom malah kita bisa lihat dengan jelas sedang konsolidasi ya. Sudah 4 hari ini di daerah sini-sini saja. Jadi kalau kita lihat dia sedang ketrap di Fibonacci apa ya ini disebutnya, kalau gue sering bilang ini satu koridor lah gitu ya, atau satu price range gitu ya, dimana dia ketahan antara bukan EMA, sorry, ini Fibonacci 50% dengan Fibonacci 61,8% gitu. Sekarang pertanyaan tinggal satu, apakah dia akan tembus lagi ke bawah sini? Kalau tembus ke bawah, siap-siap kita akan lanjut ke 2 dolar lebih 33 sen gitu. Nah, sekarang buat kalian yang masih mungkin masih belum masuk ke dalam Phantom, bisa kita tambah posisi. Justru sedang masa konsolidasi seperti ini bisa menjadi salah satu buying opportunity yang bagus untuk Phantom. Sekarang yang terdekat di mana? Terdekat bisa di daerah sini, yaitu di sekitar 2 dolar lebih 51 sen. Gitu. Tapi keep in mind ini untuk lebih ke long term play gitu ya, dimana kalau secara risk reward ratio lo beli di sini not that good gitu. Tapi kalau untuk lo akumulasi Phantom menurut gue oke. Dan bisa juga sebenarnya technically kalau lo beli juga di MA200 di sini. Karena dalam beberapa jam terakhir sih ini jadi support ya. Tapi ya baik lagi. Menurut gua lebih bagus jangan beli waktu di 200-nya, tapi sudah ada konfirmasi close di atas MA200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Sekarang bisa dibilang Phantom sedang dalam masa-masa akumulasi gitu. Dan kalau kita lihat normal juga sebenarnya karena sudah berapa lama ya dia nge-pump naik. Dan ya baik lagi dia ketahan oleh previous all time high dia, which is normal sebenarnya. Tapi diperparah dengan kemarin Bitcoin ngedrop, jadinya Phantom ya 20-nya nggak jadi support gitu ya. Jadi kurang lebih itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya Ethereum, di mana kita bisa lihat Ethereum ini sayang sekali ya, cukup banyak orang yang memandangnya sebelah mata karena dianggapnya sudah terlalu mahal. Wah, nggak bisa bro, gue nggak bisa beli Ethereum. Bisa kok. Lu bisa beli Ethereum dengan 10.000 aja di Indodex tuh lu bisa gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat kalian nggak invest di Ethereum. Kebanyakannya orang nggak invest di Ethereum karena berpikir gue pengen untungnya 1000% kalau bisa sehari gitu ya. Ya, well, kalau lu pengen untung 1000% sehari itu bukan investing menurut gue, itu gambling aja gitu ya. Karena ada koin-koin yang bisa seperti itu, tapi ya koin-koin yang biasanya ya koin pom-pom saja gitu ya. Jadi kalau gue sih baik lagi lebih suka invest di dalam project-project yang jelas dan banyak adopsinya gitu ya. Dan kalau kita lihat Ethereum ini justru secara TA ini sangat enak dilihat ya. Karena dia menghargai support. Dan biasanya satu aset yang menghargai support gitu ya, dia sering sungkem, nggak kualat ke support, itu dia naiknya dengan enak gitu ya, naiknya dengan stabil gitu kesannya ya. Cukup berbeda dengan beberapa aset yang naiknya boom cepet, cepet turun cepet, udahnya tembus lagi support gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini dengan jelas MA20 ini menjadi satu support yang baik untuk Ethereum, at least for now ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini menjadi buying opportunity ya, dimana kalau gue pribadi sudah ada pasang buy limit di 4.495 sekarang ya, di daerah sini, di MA20. Dan bisa juga lo pasang di daerah 4.385 dolar, yaitu adalah previous all time high dia ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk for hourly chart menurut gue nggak terlalu worth it ya, karena kita bisa lihat MA20 dan MA50 sudah ketembus. Jadi kalau gue pribadi di daerah MA20 daily dan juga di 4.385 US dollars. Dan itu kurang lebih untuk Ethereum. Dan selanjutnya Cardano, our favorite stable coin ya. Banyak yang banyak memes mengenai Cardano menjadi stable coin. Tapi ya gue ingetin ya, dulu memesnya $1, sekarang memesnya jadi $2 gitu ya. Jadi ya baik lagi. Lo coba pikirin lagi gitu ya. Kalau gue pribadi sih ya gue invest Cardano for the long term. Gitu. Jadi kalau kalian yang ingin pom-pom, tinggalin deh Cardano ya, karena kalian akan frustasi sendiri gitu. Tapi buat kalian yang emang orangnya suka DCA gitu ya, atau dollar cost average, atau jangan dollar cost average ya, lu suka averaging in general, lu lihat sendiri gitu secara datanya. Justru saat lu averaging di daerah yang membosankan ini, itu malah menjadi peluang saat dia naik ya. Jadi untuk Cardano sebenarnya bisa dibilang dia PR dia sebenarnya kemarin sedikit gagal ya.
Gua sih berharapnya dia tuh bisa bertahan di atas 50 cukup lama. Ternyata langsung turun. Dan sekarang yang menjadi support dia malah MA20 di daily ya. Jadi PR Cardano sebenarnya ada beberapa ya. Kembali lagi seperti dulu di sini. Pelan-pelan dia tembus dulu, dia keluar dulu dari si channel Fibo ini, di mana dia harus nembus dulu 50% ya di sini. Dan lebih bagus lagi kalau dia tembus juga MA50 di daily. Jadi kurang lebih Cardano seperti itu saja. Dan buat kalian yang ingin tambah posisi sebenarnya boleh saja di daerah 61,8% ini, yaitu di $2 lebih 2 sen ya, atau lebih tepatnya 2.029 gitu, atau ya dibulutin lagi deh 2,3 sen gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk Cardano, dan bersabarlah kalian para investor Cardano ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.